pagi Pak Agung. Kami dari kelompok 5 PSDA dengan saya NIM 150-20149 David Alfat. Saya Muhammad Faizal Ramadan, NIM 150-20160. Saya Muhammad Zaki, NIM 150-20156. Saya Haikal Muhammad Gemilang, NIM 150-20095. Dan saya Firdaus Chandra Andito, NIM 150-20143. Baik, saat ini kami sedang berada di kolam retensi Gede Bage dan akan melakukan tinjauan terhadap kolam retensi ini. Terima kasih. Untuk kolam retensi Gede Bage, jadi kolam retensi ini merupakan salah satu dari 9 kolam retensi yang berada di Kota Bandung. Dan kolam retensi Gede Bage difungsikan sebagai salah satu dari infrastruktur yang ditujukan untuk mengatasi banjir dan genangan yang terjadi di daerah Gede Bage, khususnya yang berada di daerah Simpang Jalan Gede Bage. Kolam retensi ini dibangun pada tahun 2017 dan sudah diresmikan pada tahun 2020 oleh Wali Kota Bandung pada saat itu. Dan selanjutnya untuk kolam retensi ini telah melibatkan beberapa pihak dalam pembangunannya, yaitu Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga Kota Bandung, dan juga dibantu oleh pihak swasta dan juga masyarakat. Terima kasih. Jadi kolam retensi Gede Bage ini berada di sebelah Pasar Induk Gede Bage dengan luas area publik itu sebesar 7.000-an meter persegi. Untuk luas dari kolam retensinya sendiri itu sekitar 2.800 meter persegi dengan daya tampung sebesar 5.425 meter kubik. Di sini juga terdapat 3 pompa untuk memompa air kalau seandainya terjadi banjir, dengan satu pompanya itu sebesar 150 meter kubik per second. Jadi totalnya sekitar 450 meter kubik per second untuk daya pompa jika seandainya terjadi banjir di daerah ini. Untuk material sendiri ini bisa dilihat dibuat dari beton dengan dominasi beton dan dibarengi dengan penjagaan seandainya warga ingin berkeliling dan menikmati daerah di sekitar kolam retensi. Baik, jadi di kolam retensi ini tidak hanya terdapat kolam saja, namun ada beberapa komponen-komponen pendukung. Yang pertama, jadi di bagian sini, kalau bisa dilihat, itu ada pintu air berbentuk persegi dan dilengkapi juga dengan spillway. Kalau bisa dilihat dari sini, spillway yang berbentuk kurva, dilengkapi dengan kolam olak untuk memecah arus yang masuk. Jadi arus yang masuk itu berasal dari saluran sebelah sana yang dibuat dulu gorong-gorongnya dari saluran di sekitar sungai CPH. Lalu selain itu terdapat sistem pompa. Kalau berdasarkan berita ini terdapat 3 pompa yang dilengkapi dengan kapasitas total adalah 450 liter per detik. Kalau bisa lihat di sini, pompa tersebut terdapat 3 buah dengan jenis sentrifugal yang apabila ketika kapasitas dari kolam retensi ini terlalu berlebih, nanti akan dipompakan kembali ke saluran atau badan air terdekat menggunakan 3 pompa ini. Berikut rumah pompanya terdapat di sana yang digunakan sebagai fasilitas untuk maintenance pompa tersebut. Selain itu, di sebelah sana ada juga ramp sebagai akses alat berat, misalkan ekskavator, apabila dibutuhkan adanya pengerukan akibat sedimentasi dari aliran air yang masuk. Di hari Minggu ini dapat dilihat air pada kolam retensi Gede Bage telah dipenuhi oleh alga yang menyebabkan peluruhan klorofil dan mengakibatkan air berwarna hijau. Dan dapat dilihat juga sangat disayangkan masih terdapat beberapa sampah yang terbuang ke dalam kolam. Lalu di ujung timur terdapat beberapa tanaman air seperti eceng gondok. Untuk kondisi di sekitarnya dapat kita lihat bahwa sudah cukup bersih dan cukup ramai dengan
pengunjung di bagian ruang publiknya, namun terdapat satu pemandangan yang menghalangi, yaitu penumpukan sampah di ujung timur yang menyebabkan bau tidak sedap. Untuk pemanfaatan dari kolam retensi Gede Bage sendiri, menurut Dirjen PSDA Kota Bandung, Kecamatan Gede Bage telah menjadi langganan banjir hingga dari 15 tahun yang lalu. Dengan adanya kolam retensi Gede Bage, diharapkan banjir dapat dikurangi dan juga pemanfaatan ruang publik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Dapat dilihat juga di ruang publik tersebut terdapat berbagai UMKM dan pedagang yang menjualkan makanan ataupun dagangannya kepada masyarakat yang berkunjung. Oke, berikutnya kita akan meninjau dari segi fasilitas umum, di mana di kolam retensi Gede Bage ini juga difungsikan sebagai ruang publik. Ini sebagai gambaran umum lokasi dari kolam retensi Cipamulihan Gede Bage, dan dapat dilihat di sekitar juga terdapat banyak bangku yang diperuntukkan untuk taman, untuk ruang terbuka hijau pun ada pohon-pohonan walaupun tidak terlalu banyak. Nah, di sini cukup berfungsi sebagai taman kota. Di lain sisi juga terdapat fasilitas umum seperti toilet ataupun kamar mandi umum yang dapat difungsikan untuk pengunjung ataupun warga setempat. Demikian laporan kami mengenai tinjauan dari kolam retensi Gede Bage. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa, Kamu merawat sungai, sungai akan membahagiakanmu. Ya, selamat pagi. Sekarang kami berada di daerah Cikapundung. Ya, jadi kami berikutnya akan mengecek, meninjau kondisi dari teras Cikapundung dan juga bendung Cikapundung. Jadi Sungai Cikapundung yang mempunyai panjang sepanjang 28 km ini dibangun bangunan penyadap air pada tanggal 17 Mei 1985 oleh pemerintah Jawa Barat gitu, dengan tujuan selain untuk menyalurkan air dan juga untuk mengelola air gitu, seperti mungkin dalam pembersihan sungai, lalu juga pembatasan air kalau misalnya dalam kondisi banjir. Bendung ini dapat dilihat berfungsi untuk meninggikan muka air dari sebelah hulu sini. Jadi arah sungai ke sana itu nyambung ke lokasi kami yang selanjutnya, yakni teras Cikapundung. Jadi bisa lihat di sini ada dua pasang bendung dengan ketinggian yang berbeda, dengan pintu air yang sekarang sedang dibuka. Jadi bisa dilihat di sini kondisi dari bendung ini cukup baik, cukup bisa mengalirkan air dengan baik. Mungkin sebelumnya yang dulu pernah saya lihat, ini tuh di bagian pintunya itu agak tertutup oleh sampah-sampah, namun sudah dibersihkan. Dan kalau lihat dari arusnya cukup deras, mungkin juga karena semalam itu hujan cukup deras di daerah Dago ini. Tapi bisa dilihat sudah cukup bisa kondisi bendung ini bisa mensterilkan ketinggian muka air dari sungai ini biar mencegah banjir juga. Baik, untuk tinjauan berikutnya mengenai kondisi aktual, dapat dilihat bahwa di sini sungai membentuk topografi akibat adanya aliran air yang tidak merata. Terdapat bagian yang lebih rendah, terdapat bagian lebih tinggi, pun ditumbuhi dengan tumbuhan menandakan air tidak mencapai area tersebut untuk waktu yang lama. Dan bila ditinjau mengenai fasilitas umum, tidak banyak yang ditemui. Salah satunya hanya untuk toilet umum dan kantor atau rumah bagi penjaga atau perawat dari bangunan di sini. Baik, karena bendung Cikapundung ini bukan difungsikan sebagai tempat wisata oleh para wisatawan, maka sangat sedikit fasilitas umum yang tersedia di sini. Dapat teridentifikasi bahwa fasilitas yang tersedia adalah hanya toilet umum saja, seperti itu. Namun di sini juga karena dekat dengan
wilayah kampus di ITB dan dekat dengan gedung Sabuga di ITB, maka dapat dilihat di sana terdapat seperti stand-stand warung yang dapat kita kunjungi untuk melaksanakan makan siang ataupun beristirahat di sana. Baik, jadi terhubung dengan bendung ini ada saluran pembawa air dari daerah timur, salah satunya dari kampus ITB, yang kemudian dialirkan menuju ke aliran anak sungai Cikapundung, dan bisa dilihat di sini terdapat pintu air juga untuk mengontrol apabila terjadi kelebihan air yang harus ditampung oleh aliran sungai. Baik, saat ini kami sedang berada di teras Cikapundung. Jadi teras Cikapundung ini adalah bagian dari BBWS Sungai Citarum. Jadi awalnya latar belakang dari pembuatan teras Cikapundung ini adalah pengembangan daerah aliran sungai yang dicanangkan selama pada waktu itu Wali Kota Bapak Ridwan Kamil. Jadi awalnya itu daerah ini merupakan daerah kumuh, banyak sampah. Terus ini dialihfungsikan menjadi ruang publik yang berisikan banyak sekali tempat hiburan bagi masyarakat. Nah, teras ini dibangun dari tahun 2017 dan disahkan pada tahun 2020 yang berisikan beberapa fasilitas seperti jembatan, rekreasi, dan amfiteater ini. Baik, selanjutnya untuk fasilitas lainnya yang ada di Cikapundung, dapat dilihat di sini ada fasilitas terapi ikan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin melakukan terapi. Terus juga bisa kita lihat di sana ada gazebo, di sana juga ada gazebo. Dilanjutkan di sebelah kanannya lagi ada warung. Nah, di sini sudah mulai banyak wisatawan yang menikmati fasilitas yang ada di teras Cikapundung. Nah, untuk selanjutnya juga buat yang ingin beribadah sholat, jangan khawatir karena juga disediakan di bagian sebelah sana untuk melakukan ibadah sholat. Oke, untuk fasilitas umum yang tersedia di sini cukup beragam, mulai dari adanya pembangunan untuk lahan parkir, lalu untuk akses masuk juga diperbaiki, dan pun kemudian ada semacam amfi di sini yang cukup luas dan bisa menampung banyak orang. Cuma untuk peruntukannya sendiri jarang digunakan untuk suatu pertunjukan atau apa, hanya sebagai ruang publik, sebagai pengunjung untuk sekedar datang dan menikmati pemandangan sungai dan sebagainya. Untuk daerah area publik di daerah sekitar sini, untuk kondisi sekitar itu mungkin terbilang cukup baik. Mungkin seperti fasilitasnya masih aman, lalu tempat warung dan musola juga masih bisa digunakan. Tempat istirahat juga bagi para pengguna area publik juga masih bisa menikmati. Hanya saja mungkin di beberapa titik terlihat sedikit kumuh, seperti di area parkir yang kurang tertata dengan rapi, dan juga di sebelahnya terdapat beberapa tumpukan sampah. Selain itu juga pada daerah sebelah kiri, yaitu mungkin ada beberapa bagian di mana terdapat rumah warga yang sedikit kumuh gitu. Juga di bagian kanan sebenarnya. Jadi mungkin kurang enak di mata. Selain itu beberapa fasilitas seperti taman bermain anak-anak juga ada yang tidak berfungsi di sini. Baik, di sini saya akan membahas tentang kondisi aktual dari teras dan juga anak sungai Cikapundung. Untuk aliran sungainya sendiri dapat dilihat pada sisi barat, debit yang mengalir cukup kencang dan juga terdapat kelokan atau belokan yang menyebabkan laju sedimentasi menjadi lebih tinggi. Hal itu menyebabkan kondisi sungai menjadi cukup keruh atau berwarna coklat karena adanya percampuran air dengan sedimen-sedimen yang terbawa. Lalu untuk kondisi jembatannya sendiri sudah masih cukup baik karena cukup baru ya dan juga terawat. Jadi untuk kondisinya sendiri masih layak digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang menuju taman yang ada di bagian sebelah. Baiklah, demikian perjalanan kami di BBWS Citarum untuk melihat teras Cikapundung dan juga bendung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Lemes banget.